Assalamualaikum, halo moms, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku cara menstimulasi bayi di usia 0 sampai 10 bulan. Kenapa? Nah, jadi karena banyak yang request, gimana sih cara menstimulasi anak aku tuh bisa cepat melungkup, kepalanya tegap, bisa cepat merangkak, bisa duduk, dan bahkan anak aku udah bisa jalan di usia 10 bulan. Nah, jadi di sini aku bakal kupas tuntas lengkapnya cara menstimulasi bayi di usia 0 sampai 10 bulan berdasarkan pengalaman aku. Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu buat mama semua, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya mama tidak ketinggalan dengan informasi seputar parenting lainnya dari aku. Oke, langsung aja. Yang aku lakuin di usia 0 sampai 3 bulan dulu ya. Jadi aku bagi-bagi stepnya. Jadi di usia 0 sampai 3 bulan itu aku udah mulai menelungkupkan anakku di dada. Nah, itu tujuannya apa? Supaya si bayi tadi itu dapat menelungkup dan juga bisa menegakkan kepalanya. Selain aku melakukan itu sendiri, di hari pertama aku melahirkan, di hari pertama kelahiran anak aku, itu bidan juga udah melakukan hal yang serupa, dimana dia sudah menelungkupkan bayi aku di dada. Itu tujuannya untuk IMD ya, biasanya untuk inisiasi menyusui dini. Nah, jadi itu banyak banget manfaatnya untuk menelungkupkan bayi di usia 0 sampai 3 bulan. Itu juga untuk melatih motorik atau yang menstimulasi tadi si bayi agar lehernya tuh dapat berdiri tegap, sehingga nanti memudahkan untuk belajar membalikkan badan dan juga nelungkup seperti itu. Nah, kemudian selain aku belajar nelungkupkan anakku di dada tadi, itu juga nggak sembarangan. Di usia 1 bulan aku mulai bertahap belajar melungkupkan lagi di pangkuan, dan itu juga harus tetap diawasi ya mams, juga dikasih waktu, maksudnya dengan durasi yang sekitar 10 detikan aja. Nanti itu bertahap, setiap pertambahan usianya itu bertambah lagi lah waktunya untuk menelungkupkan si bayi tadi. Nah, kemudian di usia 3 bulan aku mulai telungkupkan lagi dengan tambahan waktu sebanyak 30 detik. Jadi di usia 3 bulan ini kita bisa mengetahui loh ciri-ciri bayi yang cepat melungkup atau merangkak itu adalah kepalanya yang dapat berdiri tegap di usia ini, di usia 3 bulan ini. Kenapa? Ya itu tadi tujuannya, kita mulai belajar ditelungkupin aja pelan-pelan dan semoga si bayi itu kan dia biasanya yang pertama kali itu akan belajar membalikkan badan. Nah, itu udah terjadi sama anak aku karena di usia 2 bulan, bahkan dari baru lahir pun tidurnya udah miring si anakku. Jadi di usia 3 bulan itu begitu cepatnya dia udah belajar ingin membalikkan badan, menelungkupkan badan. Nah, jadi itu dia tadi cara menstimulasi bayi di usia 0 sampai 3 bulan. Sekarang lagi azan, nanti aku lanjut lagi ya. Nah, oke, dia lanjut lagi di sini ke tahap berikutnya di usia 4 sampai 6 bulan. Jadi cara menstimulasi bayi di usia 4 sampai 6 bulan itu apa aja yang aku lakuin. Jadi di usia 4 bulan ini bayi itu biasanya sudah berkeinginan untuk melungkupkan badannya, dan itu biasanya sudah ada yang bisa melungkup gitu dalam waktu yang lama. Dan selain itu juga dia berkeinginan untuk belajar duduk gitu. Nah, untuk dia bisa cepat duduk itu seperti apa sih caranya? Jadi yang aku lakuin itu, aku menggunakan bantal di punggungnya, dan itu aku dudukin dalam waktu yang kira-kira 30 detik aja, sebentar aja, nggak usah lama-lama, takutnya tulangnya belum kuat kan gitu tulang punggungnya. Tapi di usia 4 bulan ini sebenarnya memang udah harus diajarin duduk gitu, karena aku juga kebetulan selain menggunakan bantal tadi, aku juga menggunakan alat bantuan, yaitu booster seat atau kursi duduk untuk bayi. Nah, booster seat ini aku dapat dari Batam sewa mainan. Jadi booster seat ini menurut aku kan penggunaannya nggak lama gitu, nggak jangka panjang. Jadi aku inisiatif untuk sewa di Batam. Kebetulan di Batam ini ada jasa sewa mainan bayi gitu ya, balita. Nah, jadi aku nggak perlu repot-repot beli, juga harus buang-buang uang. Jadi aku cukup sewa aja. Jadi di usia 4 bulan itu aku udah menggunakan booster seat untuk menstimulasi anak aku bisa belajar duduk. Nah, jadi dia seperti ini booster seatnya. Jadi selain untuk duduk, booster seat ini juga terdapat banyak mainannya. Terus kemudian
mainannya ini juga bisa dilepas supaya bisa dijadikan sebagai tempat makan gitu. Jadi booster seat ini benar-benar multifungsi banget gitu. Bahkan banyak juga yang mengira, salah sangka gitu kalau booster seat ini adalah baby walker, padahal bukan baby walker tapi booster seat, atau untuk melatih bayi bisa dapat cepet duduk tegap gitu. Dan bener-bener bener-bener berguna banget, bermanfaat banget, karena anak aku memang terbukti cepat duduknya. Jadi di usia 6 bulan itu dia memang udah bisa duduk sendiri tegap tanpa bantuan orang lain. Karena di usia 4 bulan itu kan masih kita dudukin, kadang masih kita pangku gitu kan, masih butuh bantuan orang lain. Tapi di usia 6 bulan itu dia memang sudah bisa duduk sendiri ya. Nah, tapi sebelumnya aku masih lanjut dulu. Di usia 5 bulan itu dia biasanya bayi itu udah mulai merayap. Nah, kalau udah merayap, maksudnya masih ngesot-ngesot gitu, kayak mau merangkak, tapi masih versi merayapnya gitu, masih ngepel lantai lah gitu. Jadi biasanya bayi 5 bulan itu dia udah bisa merayap, terus dia udah mau belajar duduk. Nah, ciri-ciri dia mau belajar duduk itu seperti apa? Nah, dia akan nungging-nungging. Nah, jadi dia akan nungging-nungging, nah itu menandakan bahwa dia ingin belajar duduk, karena dari dia udah merayap tadi, terus dia belajar dia nungging-nungging, itu dia tandanya dia udah mau belajar duduk sendiri. Jadi di usia 6 bulan tadi yang sudah aku ceritakan menggunakan booster seat tadi, anak aku udah lebih lancar merangkak, terus udah duduk sendiri tegap tanpa bantuan orang lain. Itu semua berkat bantuan booster seat loh moms. Jadi menurut aku ini sangat rekomen banget. Jadi untuk mama-mama semua yang mungkin di luar kota Batam, kalian bisa cari di Instagram, karena aku nemuin ini di Instagram. Mungkin di beberapa daerah ada jasa-jasa yang menyewakan mainan bayi ya, atau mainan balita. Karena aku dapet ini di Batam, dan kebetulan di Batam ada beberapa, tapi aku udah langganan di Batam sewa mainan ini. Jadi ada beberapa mainan yang berfaedah yang menurutku yang bermanfaat banget, dan itu sangat membantu untuk menstimulasi anak aku. Nah, selanjutnya cara menstimulasi bayi di usia 7 sampai 10 bulan. Nah, ini langsung aja ya. Di usia 7 bulan itu dia 6 sampai 7 bulan itu udah apa aja sih, udah bisa ngapain aja sih bayi itu. Nah, jadi kebetulan di usia 6 sampai 7 bulan ini anak aku udah aku ajarin ini berdiri gitu udah. Jadi selain aku belajar berdiriin sendiri, aku juga menggunakan alat bantuan lagi nih dari Batam Sewa Mainan. Nah, itu namanya adalah Jumpero. Jumpero. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Jam-jam gitu ya, untuk melompat gitu. Jadi tujuannya ini dia sebenarnya hampir mirip dengan baby walker, cuman Jumpero ini menurut aku lebih safety, karena kebetulan baby walker itu kan juga sudah tidak dianjurkan lagi ya oleh dokter gitu, karena katanya kurang safety. Tapi kalau memang para mama semua masih mau menggunakan baby walker, monggo, nggak apa-apa, asal tetap diawasi ya. Karena aku kebetulan juga ada sih baby walker, aku juga dipinjemin sama teman aku, tapi aku nggak saranin, nggak anjurkan banget, karena di anak aku tuh bikin kaki anak aku tuh jinjit gitu, karena anak aku tuh kan kebetulan kecil badannya. Jadi aku namanya juga dikasih pinjam, jadi baby walker itu statusnya tuh tinggi, anak aku kecil, jadi itu berpengaruh loh. Jadi dari situ aku menganggap pantas ya baby walker itu nggak dianjurkan. Dan setelah aku searching itu memang banyak sekali efeknya dari baby walker itu, karena bikin anak itu jinjit. Jadi kalau jalan itu agak kayak mana ya, kebiasaan pakai baby walker kan, dan itu bahaya banget. Jadi aku ketika melihat sehari 2 hari menggunakan baby walker, aku nggak mau lanjutin lagi. Nah, jadi aku menggunakan Jumpero aja. Kenapa Jumpero? Jumpero ini bisa disetting. Mungkin baby walker bisa disetting juga ya, pendek, panjang, tinggi, pendeknya itu. Cuman aku nggak bisa setting baby walker yang aku punya itu, yang aku pakai. Jadi di Jumpero ini udah langsung disettingin disesuaikan berdasarkan tinggi anak aku. Dan anak aku juga nyaman menggunakan Jumpero ini, karena dia bisa lompat-lompat, juga menikmati permainan yang ada di Jumpero ini. Jadi di Jumpero ini itu banyak sekali mainannya, dan juga ada bunyi-bunyi, ada musik-musiknya. Ini juga aku sewa loh di Batam Sewa Mainan. Jadi di Batam Sewa Mainan itu banyak sekali barang-barang yang sangat berfaedah dan dapat membantu menstimulasi bayi-bayi kita dari usia 0 sampai 10 bulan. Dan selain usia sampai 10 bulan juga banyak untuk anak-anak yang udah balita, udah besar, itu juga ada banyak sekali pilihannya pokoknya. Di usia
7 bulan itu tadi kan anak aku udah merangkak tuh, udah duduk sendiri, udah merangkak, udah laju merangkaknya. Terus lanjut di usia 8 bulan. Di usia 8 bulan itu dia udah mulai belajar berdiri sendiri, dimana dia dari duduk itu udah belajar berdiri dengan mencari bantuan pegangan, misalnya seperti tembok, dinding gitu, terus atau meja, kursi, galon. Jadi seperti itu dia bakalan belajar berdiri sendiri di usia 8 bulan. Dan di usia 8 bulan ini apa aja sih yang sudah dilakukan bayi ya? Jadi untuk di usia anak aku 8 bulan itu kemarin dia udah merayap di dinding, udah belajar merayap di dinding. Pertama sih berdiri gitu kan, lama-lama dia udah jalan gitu. Nah terus di usia 9 bulan aku mulai kasih lagi tuh mainan ya yang bermanfaat banget, yang berfaedah banget. Dan lagi-lagi aku sewa di Batam, sewa mainan. Jadi itu namanya adalah apa namanya, aduh aku lupa, walker, apa sih namanya, push walker. Nah, push walker. Nah, jadi aku sewain push walker itu di Batam sama mainan juga. Nah, ini dia. Jadi anak aku senang banget. Jadi dengan bantuan push walker ini dia bisa belajar mendorong-dorong ya, belajar berjalan, melangkah seperti itu. Dan untuk push walker ini banyak banget macam-macamnya. Kebetulan aku sewa dapat yang bentuknya lain ini ya. Jadi menurut aku lain ini agak ringan gitu. Jadi anak aku belajar dengan menggunakan push walker ini. Tapi untuk sederhananya lagi, selain dengan push walker, aku juga melatih motorik anak aku untuk belajar jalan itu dengan menggunakan kursi. Nah jadi ada kursinya, kursi makan gini, biasanya kursi di warteg-warteg itu. Nah kursinya itu seperti ini, karena kebetulan kan kami juga jualan punya kursi. Jadi aku ambil satu untuk stay di kamar aku supaya untuk bisa melatih anak aku belajar jalan gitu. Nah selain kursi aku juga menggunakan galon. Nah jadi awalnya kenapa aku bisa pakai galon, jadi di rumah itu banyak banget galon kan. Pas kebetulan ada yang kosong itu dimainin anak aku, terus dibawanya jalan. Nah, jadi aku pikir wah ternyata bisa juga nih ya galon ini dijadikan media untuk atau alat ya untuk melatih motorik anak kita belajar jalan gitu. Jadi videonya seperti ini nih. Nah ini dia belajar mendorong galon ya, belajar jalan. Ini waktu baru-baru belajar berjalan, jadi lucu banget. Jadi dengan nggak sengaja dia mendorong galon itu kan dia udah belajar berjalan, sama seperti dia mendorong push walker. Nah jadi itu banyak sekali cara-cara sederhana sebenarnya yang kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya nggak mau sewa ya bisa menggunakan dengan alat-alat yang sederhana tadi seperti kursi ya. Kursinya harus kursinya seperti ini, atau mungkin ada kursi lain yang lebih safety. Terus jangan lupa juga ya tetap didampingi mam supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah terus di usia 9 bulan itu tadi, di usia 8 bulan ya dia udah mulai merayap, belajar melangkah, belajar jalan gitu dengan bantuan alat-alat. Nah di usia 9 bulan itu dia udah belajar nungging lagi. Nah nungging ini ternyata maksudnya itu untuk belajar berdiri sendiri dan melangkah selangkah 2 langkah di usia 9 bulan ini. Ternyata aku nggak sadari juga tuh, aku pas memang kurang ini ya, kurang peka kali ya. Jadi waktu itu mama aku lihat anak si Anum udah udah belajar berdiri katanya, nungging dia mau berdiri katanya gitu kan. Terus oh iya diperhatiin terus di kamar dia juga udah mulai selangkah 2 langkah di usia 9 bulan lebih. Kemudian di usia 10 bulan, nah ini dia di usia 10 bulan dia finishnya, dia akhirnya sudah bisa jalan mams, alhamdulillah. Jadi ini dia videonya di usia 10 bulan dia sudah mulai ada kemajuan, sudah bertambah langkahnya, jadi sudah semakin banyak. Sekarang usianya udah 11 bulan, itu udah semakin laju, bahkan udah bisa lari juga. Jadi bener-bener cara menstimulasi bayi itu perlu banget loh diterapkan mulai dari 0 bulan sampai 10 bulan supaya kita bisa juga mengetahui tumbuh kembang itu berdasarkan aplikasi di Asian Parent. Jadi selagi kita belajar menstimulasi, kita juga bisa kontrol kok di tabel di Asian Parent tadi. Nah seperti bayi yang di usia 3 bulan tadi di aplikasi di Asian Parent ini ya, di usia 3 bulan ini kan harusnya bayi baru bisa nungkup ya, menegakkan kepalanya. Padahal anakku di usia 2 bulan itu udah bisa menegakkan kepalanya, sudah bisa melungkup.
Oke deh, sekian dulu ya video aku kali ini seputar sharing cara menstimulasi bayi dari usia 0 sampai 10 bulan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para mama muda semuanya. Jangan lupa untuk terus support channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya mama semua tidak ketinggalan dengan video-video aku yang terbaru seputar parenting lainnya. So thank you for watching moms and see you on my next video. Bye bye. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.